Mas ya, ya Mbak, ibadah ini juga adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedikit saya akan memberi bekal kepada kalian semua. Semoga apa yang kalian cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mbak Fitriana dan Mas Desa, kunci kebahagiaan ada 4 ya Mas, ada 4. Di dalam pernikahan itu, nikah itu adalah ibadah yang paling lama, madrasah yang paling lama. Kalau sholat hanya 5 menit, pergi haji hanya 40 atau 42 hari. Tapi ibadah apa? Nikah semenjak qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madkur halan, maka sampai meninggal itu adalah ibadah. Jadi yang pertama adalah Mbak, Mas, luruskan niat. Ihfadillah yahfadka. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Maka luruskan niat. Ketika kalian mau berumah tangga, niatnya bukan karena siapa-siapa, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Pernikahan ini adalah amalan kita yang disunahkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Maka niatnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat yang 5 waktu. Mas Tesa dan Mbak Fitriana akan menjadi insya Allah suami istri. Si emasnya jadi kepala rumah tangga. Maka jaga sholatnya. Sholatnya laki-laki di mana? Di masjid. Masjid adalah tempat turunnya rahmat. Ambil ke rumah, bagikan kepada keluarga rahmat itu. Rahmat di masjid turun. Maka ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Jadi orang yang suka ke masjid, apalagi menjadi kepala rumah tangga, ngambil rahmat Allah dari masjid, maka keluarganya akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah Allah, maka kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang sampean orang tuanya masih 2, nanti sudah 4. Enggak ada istilah orang tua saya nanti, tapi orang tua kami. Jadi ketika kita sudah meninggal, tidak ada istilah orang tua saya, orang tua saya, tidak ada. Jadi orang tua kami. Maka ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Maka keberkahan rumah tangga, cari ridho orang tua. Jangan sekalipun kita menyakiti, memusuhi, membentak, apalagi orang tua kita.
Itu adalah wakil Allah yang ada di muka bumi. Birrul walidin ini adalah kunci ketika kita mau ada niat besar minta ridho orang tua. Ketika kita ada urusan yang sangat luar biasa, maka ketika syukur-syukur setiap mau berangkat maka minta ridhonya, cium kedua tangan orang tua, minta doanya, minta ridhonya. Insya Allah ketika kita keberangkatannya didoakan orang tua itu sangat-sangat mustajabah. Ya. Yang kedua, walidain. Yang ketiga, saya tidak akan lama-lama. Yang penting masuk semuanya. Yang ketiga adalah syukur. Dalam rumah tangga ini harus dipenuhi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ulama menyebabkan tiga. Yang pertama, syukur bil qalbi. Ketika nanti kalian sekarang ini alhamdulillah diberkati, menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada kita. Nanti kalian kalau sudah menjadi suami istri, bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di sana yang jomblo-jomblo, banyak yang di sana yang mau anaknya punya pasangan belum dapat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima kekurangan kelebihan suami, terima, bersyukur. Ya, jangan mencari kekurangan-kekurangan. Juga kelebihan. Jadi kekurangan-kelebihan adalah itu disatukan dengan pernikahan. Ya, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan. Ulama Al-Quran mengajarkan wa qulil hamdulillah. Bersyukur dengan lisan adalah memperbanyak membaca alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan, dengan amal kita. Bersyukur dengan amal kita, berbuat baik kepada keluarga, kepada anak, kepada tetangga, dan buktikan itu adalah apa? Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah sebaik-baiknya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah sabar. Mas, rumah tangga adalah rumah bertangga. Tapi Triana, rumah tangga adalah rumah bertangga-tangga. Jangan dibayangkan sebulan 2 bulan. Maka rumah tangga ini adalah istilah bulan madu. Tidak ada istilah tahun madu. Bulan madu hanya sebulan madunya. Kesononya. Nah, jadi jangan dibayangkan indah terus. Enggak. Rumah bertangga-tangga artinya enggak lurus. Setahap tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ujian. Ketika kita terus ujian. Dan ingat, rumah tangga adalah madrasah dan ibadah yang paling lama. Maka ketika ada ujian, ada cobaan dalam rumah tangga, mengeluhnya sama siapa? Sama yang pertama. Siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambil wudhu, terima dengan lapang dada. Maka orang yang sabar ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Pasti akan kami uji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Dalam ujian rumah tangga pasti Allah akan uji. Pasti itu diuji karena kita masih hidup. Bisyai'in dengan minal khawf, rasa takut. Ya, bisa enggak besok makan? Gimana ya kerjaan? Rasa takut. Wal khawf, wal ju', rasa kelaparan, kekurangan. Di PHK lah, dikurangin gaji lah. Wa naqsi minal amwal.
kebakaran lah. Kalau kita bertani, tadinya kena hama. Wal ampus, ditinggal oleh keluarga yang cinta kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Wastamaros, dan buah-buahan. Tapi Allah janjikan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu siapa? Alladzina idza ashabathum musibah, ketika Allah memberikan ujian kepada dia, qalu, yang ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah kita milik Allah, istri kita milik Allah, harta kita milik Allah, jabatan kita milik Allah, semua milik Allah. Ketika Allah cabut, maka kita kembalikan kepada Allah. Itu Mas ya. Jadi saya tidak akan panjang lebar sekali lagi karena tadi sudah diamanatin oleh Pak Ustadz Ahmad. Yang penting masuk, saya mau titip 4 kunci kebahagiaan rumah tangga kalian. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Yang kedua adalah birrul walidain. Yang ketiga adalah syukur. Yang keempat adalah sabar. Semoga rumah tangga kalian, kami doakan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan punya keturunan yang soleh dan soleh. Tadi sudah dibacakan tahlil, tahmid, Al-Quran, dan juga terakhir dibacakan sholawat Nabi. Keluarga Nabi tadi disebutkan di situ. Maka itulah keluarga Rasulullah SAW. Kalian pasti akan bahagia. Jamaah rahimakumullah. Sebelum ditutup, saya punya pantun ya, yang di belakang ngomong cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang berdua, hinggap segenap di atas dahan. Semoga Allah limpahkan cinta dan doa, menjadi keluarga sakinah penuh keberkahan. Naik perahu menuju seberang, air tenang berkilau cahaya. Semoga Fitriana dan Tessa selalu sayang dalam lindungan Allah sepanjang masa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah sofa dak makadar idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama, dan untuk acara berikutnya tama-tama untuk silakan Bapak untuk menikmati hidangan. Setelah itu nanti baru kita bawakan tulisan. Dari yang depan. Dari belakang juga nggak apa-apa.